Halo teman-teman, balik lagi di channel gua 19 Plus. Di video gua kali ini gua mau berbagi cerita yang cukup menarik tentang pengalaman gua mendapatkan hasil gaji pertama mungkinnya di Adobe Stock Contributor. Jadi ada kejadian aneh yang bikin gua terkejut dan mungkin juga bikin kalian penasaran gitu. Terutama bagi kalian yang ada rencana gitu mau bergabung menjadi kontributor di situs microstock seperti Adobe Stock ini. Nah, tapi sebelum mulai ke pembahasannya kita intro dulu. Oke, sebelum masuk ke cerita utama ya, sedikit latar belakang buat kalian yang belum tahu. Jadi Adobe Stock dan Shutterstock adalah dua platform jual beli foto atau footage atau yang disebut microstock gitu. Nah, sebelumnya kan di video-video gue lainnya gue udah pernah bahas tentang Shutterstock ya, dimana di dua situs ini baik Adobe Stock ataupun Shutterstock itu kita bisa jual karya seperti foto, ilustrasi, image seperti vektor gitu, icon, dan juga footage atau video dan juga sound gitu. Nah, gue udah bergabung di kedua platform ini atau dua situs ini tuh dari 2018. Jadi udah sekitar 6 tahun yang lalu gitu gue jadi kontributor di dua situs ini. Nah, kenapa dua platform ini? Nah, Adobe Stock dan Shutterstock itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih menurut gue. Kalau Shutterstock, gue yakin sih kalian udah sering denger ya di video-video gue yang sebelumnya, bisa tonton aja dulu video gue yang sebelumnya. Tapi kali ini gue mau ngebahas tentang Adobe Stock sih, karena platform ini jadi punya cerita sendiri gitu buat gue. Oke, masuk ke cerita yang pengen gue bagi ini. Jadi beberapa waktu yang lalu lah, beberapa hari yang lalu gitu tepatnya, gue mendapatkan penghasilan pertama dari Adobe Stock Contributor. Nah, bermula dari gue buka email, terus gue kok dapat pesan masuk gitu, pesan masuk dari akun PayPal gue. Jadi di akun PayPal gue itu ada dana masuk dari Adobe Canada Service. Nah, kalau gue dibilang seneng ya pasti seneng, cuman ini gue jadi agak heran gitu ya, tapi tetap senang sih intinya, karena jadi ini jadi tanda gitu kalau misalkan karya gue di sini diapresiasi oleh banyak orang di luar sana gitu. Tapi yang bikin gue bingung itu penghasilan yang masuk ke PayPal gue itu ternyata cuman 17,5 kalau nggak salah, 17,5 dolar gitu. Padahal kalau kalian tahu syarat dan ketentuan dari Adobe Stock itu biasanya minimal saldo itu yang bisa di payout itu 25 dolar. Jadi 25 dolar ini kan adalah batas minimum untuk payout ya, apalagi untuk akun-akun yang baru gitu. Gue pikir kok bisa gitu. Apa ini kebijakan baru atau mungkin ada hal lain itu yang gue belum tahu gitu atau gue nggak tahu gitu. Nah, jadi gue keinget nih kejadian beberapa minggu yang lalu lah ya. Beberapa minggu yang lalu itu gue sempet di akun Adobe Stock gue itu dapat penghasilan dari Adobe itu karena konten gue dipakai untuk generatif AI gitu, yang jumlahnya kalau nggak salah sekitar 2-3 dolar lah, agak lupa gue. Kayaknya nilainya segitulah, 2-3 dolar. Nah, gue iseng lah, gue coba di tab yang payout itu, tab yang penghasilan itu gue coba tarik gitu. Walaupun belum sampai 25 dolar tuh, kan ada tulisannya tuh minimum 25 dolar tuh. Tapi gue payout gitu. Saldo gue yang 17 dolar itu, gue pikir kan saat itu nggak bisa gitu. Jadi gue putusin ya udahlah, nggak gue pikir lagi gitu, cuman iseng aja gitu kan. Nah, jadilah sampai ke waktu gue dapat email itu gue kaget juga. Oh, ternyata bisa gitu. Gue dapat payout gitu, dan sekarang udah masuk ke rekening, bukan rekening, ke akun PayPal gue. Nah, kalau misalkan kalian yang punya pengalaman yang serupa gitu, bisa share di kolom komentar ya, jadi kita bisa diskusi lah. Nah, karena biasanya aturan mereka kan cukup ketat gitu, Adobe Stocknya cukup ketat gitu untuk minimum saldo yang harus di payout gitu. Sama aja lah kayak Shutterstock itu minimum 25 dolar. Jadi balik lagi nih, kalau misalkan gua mau kilas balik di Adobe Stock ini secara umum ya. Jadi gue pribadi sih kayaknya menilai akun atau situs Adobe Stock ini sebagai microstock, situs microstock kedua dalam daftar urutan gue ya, setelah Shutterstock tentunya. Karena memang meskipun penghasilan per download Adobe Stock itu lebih besar gitu,
tapi persaingan di Adobe Stock ini jauh lebih ketat gitu. Kenapa ya? Bayangin aja banyak kontributor juga yang ngincer platform ini atau situs ini. Yang ikut di situ juga pun rata-rata yang udah profesional gitu, yang memang benar-benar udah terjun di dunia microstock gitu. Jadi banyak yang ngincer juga masuk ke Adobe Stock ini karena penghasilannya ya, terutama kontributor dari luar negeri gitu, dari luar Indonesia yang kata gue tadi udah termasuk profesional. Walaupun sebenarnya sih yang banyak dicari itu Getty Image sih, cuman kan ini yang dalam daftar gue pribadi gitu kan. Nah selain itu satu hal yang harus kalian perhatikan juga gitu, kalau ingin gabung di Adobe Stock ini adalah jangan berpikir gampang dulu gitu, karena proses review kontennya juga jauh lebih lama dibandingin Shutterstock ini menurut pengalaman gua. Kalau di Shutterstock tuh biasanya review konten itu cepet gitu, paling cuman hitungan 2-3 hari atau bahkan 5 hari lah, walaupun ada yang seminggu gitu, tergantung dari kontennya. Cuman kalau di Adobe Stock ini yang gua alamin itu jauh lebih lama, bisa berminggu-minggu gitu untuk review aset yang kita submit. Nah, kalian pasti bertanya-tanya atau pengalaman kalian sama kayak gua gitu, dengan segala tantangan yang ada gitu ya. Kenapa tetap bertahan di Adobe Stock? Sebenarnya menurut gua sih jawabannya cukup sederhana aja, karena potensi penghasilannya gitu. Karena dari video gue yang sebelumnya itu, dari semua video gue ya yang tentang microstock itu, gue selalu bilang gini, aset itu aset yang udah masuk di portofolio kita itu adalah sebuah aset yang kita nggak tahu nih kapan dan berapa banyak dia bisa menghasilkan income ke kita gitu. Anggaplah portofolio gua di Adobe Stock adalah pohon durian gitu ya, yang nggak tahu kapan akan berbuah banyak dan manis gitu. Kalau mau dibandingin sama Shutterstock, mungkin debit atau penghasilannya ya yang masuk di gua mungkin cukup hampir balance gitu antara Shutterstock dan Adobe Stock ini. Cuman jumlah downloadan itu lebih banyak di Shutterstock, karena memang Shutterstock ini untuk per download tuh untuk kontributor cukup kecil lah gitu penghasilannya dibandingkan Adobe Stock. Nah meskipun juga susah ya di Adobe Stock untuk tembus gitu konten kita ataupun proses reviewnya yang lebih lama gitu, bayarannya kan yang gue bilang tadi untuk per download tuh cukup menggiurkan lah. Kalau misalkan di Shutterstock 0,10 sekarang ya, kalau di Adobe Stock yang gue lihat tuh di atas itu yang jelas sih. Jadi untuk gue pribadi sih kedua situs ini saling lengkapin lah gitu jadinya. Kalau misalkan di Shutterstock tuh gue dapat penghasilan dengan volume downloadan yang lebih banyak gitu, tapi di Adobe Stock gue bisa lebih dapat bayarannya lebih besar di per downloadnya gitu. Meskipun ya kadang beberapa foto gue yang ditolak di Shutterstock itu gue bakal submit ulang ke Adobe Stock gitu, karena kan kebanyakan yang ditolak itu cuman karena similar konten ataupun masalah teknis yang menurut gue masih cukup layak untuk dijual gitu, jadi sayang untuk dibuang kan, jadi gue submit ulang di Adobe Stock. Walaupun ada juga sih sebagian yang gue jual di Shutterstock yang fotonya sama, itu ada juga di Adobe Stock. Nah ini sekedar tips aja sih ya. Sekarang buat kalian yang baru mulai atau baru tertarik gitu jadi kontributor di situs-situs Microsoft seperti ini ya, ini gue punya sedikit tips sih ya, bisa mungkin ngebantu kalian juga gitu. Yang pertama nih, jangan cuman upload foto yang asal-asalan gitu. Jadi setiap foto yang diupload tuh harus punya kualitas atau cerita atau tema yang bagus dan unik gitu menurut gue ya. Dan yang kedua ini harus sabar, ini kuncinya sih. Yang kedua ini harus sabar, baik di Shutterstock maupun di Adobe Stock ataupun di situs lainnya gitu. Memang harus butuh proses waktu yang lumayan panjang gitu sih. Walaupun kalian profesional mungkin harus adaptasi ulang sih menurut gua ya. Jadi penghasilan yang mungkin itu nggak langsung bisa besar, cuman kan lama-lamaan bisa naik tuh debitnya. Pasti meningkat sih seiring dengan berjalannya kualitas yang kalian naikin terus gitu. Oke, yang ketiga ya, jadi jangan terlalu terpaku sama satu platform aja sih menurut gua, kecuali kalian itu udah termasuk kontributor resmi gitu atau bahasanya ya. Gua agak lupa nih, yang jelas itu kalian tuh memang udah eksekutifnya gitu, eksekutif kontributor di situs itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum termasuk ya jangan terpaku di satu platform aja ya. Seperti cara gue nih, gue tuh gabung di banyak
beberapa situs microstock sih, cuman ya yang gue sebutan tadi itu yang jadi prioritas gue lah. Dan itu memperbesar peluang juga sih untuk dapat penghasilan yang lebih stabil dan juga bertambah terus gitu, walaupun dari banyak-banyak akun kan rata-rata memang dapat penghasilnya tuh dari situs itu ke PayPal biasanya kita ya. Jadi gabungin aja jadi satu kan lama-lama banyak juga. Nah jadi ini cerita yang tentang pengalaman gue pertama dapat penghasilan dari Adobe Stock Contributor. Gue nggak tahu ini apakah kesalahan sistem atau kebijakan baru, gue juga masih penasaran sebenarnya. Tapi yang jelas gue cukup senang sih, walaupun pada akhirnya gue bisa narik penghasilan pertama gue di Adobe Stock. Nah kalau kalian punya pengalaman yang sama atau serupa dengan gue nih, ada pertanyaan lah atau gimana jadi kontributor di platform ini, bisa tulis di kolom komentar aja, nanti bisa gue bantu yang semisalnya bisa gue bantu gitu. Oke, mungkin cukup itu aja sih penjelasan dari gue tentang gimana rasanya dapat penghasilan pertama dari Adobe Stock ya, sekitar 17,5 dolar, itu mungkin ya hampir 200 ribuan gitulah. Jadi jangan lupa untuk like video ini memang kalau jika memang bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar gak ketinggalan juga updatean terbaru dari gua di pembahasan soal dunia microstock. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan keep creating.